Ini pasti sebuah candaan, ini pasti sebuah humor satir yang tajam. Mengatakan Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, sungguh sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Ini penghinaan terhadap sejarah itu sendiri. Mengatakan hal yang mustahil. Mengatakan hal yang mustahil kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, mungkin adalah sebuah ungkapan yang sesungguhnya meremehkan kemampuan dari Gibran sendiri. Nggak ada orang yang berakal sehat, nggak ada orang yang pakai logika yang bisa mengatakan kalau Gibran lebih baik dibandingkan pahlawan proklamasi Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, wartawan dan diplomat ulung Adam Malik, B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Makanya, orang yang sampai mengatakan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, ini harus kita anggap sebagai bercanda. Ini sungguh bercanda yang sangat lucu dan mestinya sukses membuat kita semua tertawa sampai terpingkal-pingkal. Orang yang sampai mengatakan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, tentunya adalah seorang sangat humoris. Dia humoris sejati. Tapi mungkin juga dia sesungguhnya seorang provokator ulung. Dia seorang provokator sejati. Sebab entah disadari atau tidak, memberikan pernyataan konyol kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah di tayangan yang punya reputasi tinggi seperti di Kompas TV. Ini seperti sebuah tantangan di siang bolong yang justru bakal memancing publik buat benar-benar membanding-bandingkan Gibran dengan semua capres yang menjabat sebelum dia, terutama membandingkan dengan sang proklamator, orang yang sangat cerdas, pemberani, dan bersih dari korupsi, yakni Muhammad Hatta. Kebanyakan mencari sensasi, kebanyakan mencari kontroversi. Ini mungkin memang perangkap yang sudah disiapkan oleh algoritma dari media sosial. Inilah jebakan Batman dari medsos buat para penggunanya. Sensasi merasa menang dan berhasil kalau mendapat view yang banyak atau like yang banyak, ini tampaknya menjadi morfin yang mendorong para kreator konten buat semakin hari membuat konten yang semakin kontroversial demi mencapai viralitas. Untuk para narator, demi viralitas, mereka bisa terdorong buat menggunakan soundbite atau istilah-istilah penarik perhatian yang bukan saja semakin kreatif, tapi bisa jadi juga semakin aneh dan semakin nggak masuk di nalar, yang semakin absurd. Itu semua semata-mata supaya bisa menjadi viral. Makanya nih, pernyataan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, itu bisa kita pahami. Ini bisa kita analisa sebagai upaya buat mencari sensasi belaka. Memang ada juga teori yang mengatakan bahwa di era pasca kebenaran ini, di era post-truth, nggak penting apakah sebuah berita atau pernyataan akan menimbulkan penilaian yang positif atau malah negatif. Itu nggak penting sama sekali. Di era viralitas ini, yang penting adalah kamu terus dibicarakan. Kamu terus populer, kamu terus-terusan masuk ke benak masyarakat. Kalau kita memakai pisau analisa ini, bisa juga kita jadi mengerti kalau pernyataan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah adalah usaha supaya nama Gibran bisa terus jadi pembicaraan publik, terus jadi kontroversi, terus jadi perdebatan, terus populer, dan terus ada di benak masyarakat. Dalam hal ini kita mesti akui, bisa jadi kita sedang menghadapi rekayasa narasi yang cukup canggih. Tapi tentu saja, kecerdasan dan akal sehat nggak bisa diremehkan. Kecerdasan dan akal sehat anak-anak muda juga nggak bisa diremehkan. Walaupun benar, katakanlah anak-anak muda kita nggak kenal sama sosok Bung Hatta, Sri Sultan ke-9, Adam Malik maupun B.J. Habibie. Katakanlah memang benar anak-anak muda kita buta sejarah, tapi generasi muda adalah anak-anak yang cerdas, sudah terbiasa berpikir kritis, skeptis, dan mereka dengan mudah bisa mencari bermacam informasi serta kebenaran dari internet. Anak-anak muda nggak bakal mudah terkelabui sama soundbite yang sekedar menarik perhatian.
Yang pasti, nah ini catatan penting kita. Yang pasti, kebanyakan anak-anak muda dan publik pada umumnya belum lupa. Mereka masih mengingat Gibran sebagai Nepo Baby, anak yang naik berkat kekuasaan orang tuanya, berkat pamannya, yakni Paman Usman. Dia anak yang bisa naik berkat ordal atau orang dalam. Gibran adalah simbol ketidakadilan di negeri ini. Anak yang bisa mencapai posisi tinggi tanpa harus berusaha. Atau bahkan sangat bisa jadi juga Gibran ini justru adalah cerminan sempurna dari anak yang menjadi korban orang tua. Terakhir, ini juga analisa yang menarik. Bisa jadi pernyataan Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah adalah cerminan dari keyakinan para pemuja, para fans yang sudah mulai kehilangan logika dan mulai terkena halusinasi. Ini adalah cerminan para pendukung yang mulai halu. Ini adalah cerminan dari pemuja yang sudah mulai kehilangan sentuhan dengan realita, yang mulai kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Pastinya kita nggak bisa melarang ada orang yang beranggapan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Kita nggak bisa melarang dan nggak boleh melarang. Tapinya, sudah pasti, kita tentunya boleh juga menjadi nggak habis pikir. Bagaimana bisa seseorang, apalagi seorang intelektual berpikiran luas, dia bisa membuat pernyataan yang sengawur itu? Apakah memang sudah seturun dan seanjlok itu pemikiran dari para pendukung keluarga Pak Jokowi? Bisa jadi, memang benar. Bisa jadi pernyataan ini benar adanya. Tampaknya Pak Jokowi memang sudah ditinggal beramai-ramai oleh para pendukungnya yang pintar-pintar, yang rasional-rasional. Sekarang, di sekeliling keluarga Pak Jokowi, yang tersisa adalah orang-orang yang bisa berpikiran bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ini sungguh menyedihkan, tapi ya mungkin begitulah keadaannya.